Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siti Komaria, NIM 202300010081, Unit Kerja SMKN 1 Glagah, Banyuwangi, Guru Bimbingan Konseling, adalah mahasiswi PPG Daljab Universitas PBGRI Mahadewa Indonesia. Saat ini tanggal 4 Desember tahun 2023 melaksanakan uji kinerja dengan tema Berhentilah Merokok dengan menggunakan metode problem solving. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semua ya? Berarti nanti kalian bisa mengikuti bimbingan kelompok ini dengan baik. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita berdoa. Salah satu memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Baiklah, sebelum melanjutkan ke kegiatannya, Ibu minta tolong daftar hadirnya diisi. Silahkan diisi ya. Ayo sekarang kita ice breaking supaya lebih semangat lagi. Saya punya 3 kata. Pagi 1, 2 tepuk. Siang 4. Sore 6. Ketika Ibu ngomong siang, pagi, sore atau diacak, kalian harus konsentrasi. Bisa di siang, sore, sore pagi lah ya. Terima kasih semuanya, semangat ya. Kita sudah ice breaking, mari kita lanjut ke dari kegiatan ini. Ibu mengambil tema bahaya merokok. Mengapa demikian? Karena setiap kalian di antara teman-teman masih ada ketika istirahat beberapa hari yang lalu kena razia atau terciduk atau kepergok oleh tim kedisiplinan masih mencuri-curi untuk merokok di sekolah. Ya, maka dari itu Ibu mengangkat masalah ini dalam bimbingan kelompok ini supaya kalian memahami, mengerti. Tujuannya apa? Ketika kalian sudah memahami, mengerti, nanti bisa menghindari biar tidak merokok. Karena tahu bahayanya, dampak negatifnya terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Setelah itu nanti kalian harus juga mendengarkan apa yang saya katakan ini. Saya menggunakan metode problem solving. Problem solving itu apa? Ibu memberikan suatu masalah. Masalahnya yaitu tadi banyak teman-teman kalian masih merokok. Akhirnya temanya saya ambil apa? Bahaya merokok. Nah, nanti sampai diskusikan, identifikasi masalahnya apa saja, solusinya bagaimana, kamu diskusikan, terus nanti kamu simpulkan. Karena kalian tetap anak SMK, Ibu mengingatkan lagi,
Harus bisa apa? 3S tetap dilaksanakan. Apa itu 3S? Senyum, salam, sapa. Yang tidak kalah pentingnya 5R. Rapi, bersih, rawat, rajin, ganas. Terima kasih kalian masih tetap bisa mengingat, tapi jangan hanya diingat, harus diimplementasikan atau harus dibuktikan atau dibuktikan pada setiap hari, di setiap hari kalian di sekolah. Ketika ada tamu, ada teman dari sekolah lain, tidak kenal tetap senyum, sapa, salam, senyum, dan sapa. Pastinya semuanya sudah tahu. Begini, di sini bahaya merokok. Karena teman-teman kalian, mungkin di antara kalian masih juga melaksanakan atau tetap mempunyai kebiasaan merokok. Itu tidak baik nanti. Ya. Jangan dibiasakan. Walaupun kamu punya uang, walaupun kamu diajak, usahakan eman pada diri kalian. Kalian lahir dengan keadaan sehat, nanti dipanggil juga dalam keadaan sehat. Jangan dirusak dirinya sendiri dengan apa? Racun-racun yang ada di rokok. Barangnya tidak seberapa, tapi penyakitnya yang berdampak pada diri kita sangat berbahaya, sangat luar biasa. Nanti kita yang rugi, waktunya masih berumur misalnya sampai 70, tidak sampai 70, karena apa? Organ tubuh kita sudah rusak dengan rokok. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Mari kita ikuti, kita amati video atau PPT materi bahaya merokok. Nanti tugas kalian diskusikan. Setelah mendiskusikan pendapatnya apa, tanggapannya apa dari yang kamu amati di video ini, di PPT. Saya mulai ya. Ini Bu tayangkan PPT-nya materi bahaya merokok. Kalian perhatikan dan diamati dengan cermat supaya nanti bisa memberi tanggapan ataupun memberikan pendapat. Silakan dibaca bahaya rokok bagi kesehatan. Dengarkan ya, Ibu bacakan ya. Peserta didik memahami tentang rokok vape, baik jenis dan dampak bahaya bagi kesehatan, dapat menghindari bahaya rokok, serta dapat mempromosikan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Apa sih rokok itu? Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lain, diantaranya rokok batang, garis miring kretek, tembakau yang dibungkus kertas seperti yang biasa kita lihat sehari-hari. Cerutu, jenis rokok yang menggunakan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Pipa cangklong, rokok yang tidak menggunakan kertas, tetapi tembakonya langsung dimasukkan ke dalam pipa, kemudian dibakar. Ini kebanyakan di Cina masih seperti ini. Jadi tembakonya dimasukkan. Sisa, lebih dikenal dengan rokok Arab, tembakonya dicampur dengan buah-buahan. Ya, seperti itu gambarnya. Jadi kalau merokok dari panjang ada kayak seperti selangnya itu. Susur, tembakau yang langsung dihisap tanpa dibakar dan biasanya dicampur dengan daun sirih, kapur, dan pinang. Biasanya setelah makan sirih itu ada tembakau yang digulung-gulung sebesar
bola bekel, di unyer-unyerna di mulut, ya itu namanya susur. Ya, itu juga berpengaruh besar sekali ke orang. Karena apa? Nikotinnya kan ketelan juga. Itu. Iya, itu kan kena pinang, kena gambir dengan suruh. Memang ibu dulu pernah mencoba waktu SD, enak. Seperti makanan apa ya, urap-urap ya, satu kali saya. Tetapi itu harus campurannya itu komposisinya harus sama. Kalau tidak pahit. Ada kapurnya, ada gambirnya, ada apa lagi satu itu pinang. Kebanyakan pinang juga enggak enak, pahit. Kebanyakan kapur pahit. Harus seimbang. Pernah saya dulu dengan teman-teman di SD pernah mencoba seperti itu. Terus tembakau punya permen rokok, produk tembakau yang dihisap seperti permen. Ini sudah canggih termasuk ya, permen rokok. Tapi kalian walaupun dalam bentuk apa jangan pernah mencoba. Lebih baik apa? Makan makanan yang sehat. Ini adalah apa? Rokok elektrik. Dikenal dengan nama elektrik. Ya, semuanya sudah paham dan sudah pernah lihat, mungkin pernah megang juga ya. Rokok tradisional menjadi rokok modern. Terdapat beberapa kandungan zat berbahaya, logam berat, kromonium, nikel timah, dan seng. Dietilen, glikol, dan nitrosamin. Ini bahaya sekali pada tubuh. Tetapi karena biar keren, biar dilihat itu, ini orang termasuk orang kaya, rokoknya seperti ini. Sebab ini kan mahal, agak mahal. Ada, tinggal pilih nanti ada rasa apa, anggur, ada rasa apa, seperti itu. Ya, gimana? Mungkin ya seperti itu kan, semua ada dampak negatifnya. Ya. Di balik sebatang rokok, di dalam ya apa saja itu banyak kandungannya, hanya satu batang. Kalau sehari habis berapa batang, tinggal mengalihkan apa saja yang telah masuk ke tubuh kita. Ya, asam asetat, gas metan. Itu kan membatasi apa? Itu. Sedotan filternya itu. Jadi mana? Kan? Ya, mendekati di situ. Jadi itu kan abunya ada lagi seperti itu. Ya. Kita lanjut. Mengapa rokok berbahaya? Rokok sangat berbahaya bagi kita karena rokok mengandung zat berbahaya, diantaranya nikotin, zat yang mengandung candu. Biasanya seseorang ketagihan untuk terus menghisap. Mungkin kamu belum tahu yang namanya candu. Tahu. Sudah, ya, sudah pengalaman ya. Tapi jangan sampai melanjutkan. Itu menyebabkan kecanduan, ketergantungan, merusak jaringan otak. Makanya kadang kamu nggak mau mendengarkan karena otaknya sudah error, ya, nggak mau mendengarkan bapak ibu nasihatnya apa itu. Menyebabkan darah cepat membeku. Nanti pengentalan darah. Biasanya anak sekarang itu penyakitnya macam-macam. Penyakit sekarang tidak mengenal umur. Ada pengentalan darah, ya, pembekuan darah. Itu hati-hati. Itu semua dari faktor pola hidup. Nah, pengentalan darah, akhirnya kamu tensinya tinggi, darahnya mengental, tidak bisa lancar sirkulasinya ke jantung apa itu, karena kental darah. Terus kedua, tar. Tar adalah bahan dasar pembuatan aspal. Tar itu? Ya, bahan dasar pembuatan aspal. Makanya aspal ketika dibakar itu kan baunya agak harum-harum enak itu. Ya itu ada tarnya itu. Itu disisipkan berapa persen, 0% ke rokok. Karena apa? Sudah dikemas jadi satu biar penikmat rokok itu menikmati.
Iya. Tidak terasa, tidak dengan tidak disadari, dia sudah membuat penyakit dirinya sendiri. Makanya hati-hati, ojo sampai gelem dijak temannya merokok. Membunuh sel dalam saluran darah. Kalau darah merahnya tinggal sedikit, sudah gampang kena penyakit. Lendir-lendir di paru-paru biasanya itu nanti kelihatan. Akhirnya di rumah sakit ada penanganan medis yang membersihkan lendir itu, menyebabkan kanker paru-paru. Hati-hati, kanker paru-paru. Nih, karbon monoksida, gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Makanya penyakit jantung, orang yang sudah mengidap penyakit itu kelihatannya sehat, tapi suatu saat dengan tiba-tiba dia tidak sadar, mendadak. Iya. CO itu juga biasanya itu Bu, kalau orang mau bunuh diri tapi dengan cara yang ringan, biasanya pakai gas. Iya, pakai gas itu. Menghalangi transportasi dalam darah, jadi darahnya tidak bisa lancar. Ini yang keempat, zat karsinogen, pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Ini bisa ada pada makanan, ya, bagian ada di makanan. Makanya kalau beli makanan jangan sembarangan, biar tidak ya, lebih baik olahnya ibu di rumah aja, itu sehat ya, lebih sehat, lebih nikmat. Cuma kalau yang gosok-gosok kan biasanya atau kok nggak keluar ini ya, seperti orang bangga dia bisa membuat apa seperti salju ya, jadi tengkorak. Nggak taunya dia yang terancam menjadi tengkorak ini. Asap utama adalah asap rokok yang terhisap langsung masuk ke paru-paru rokok lalu dihembuskan kembali. Nah, ini perokok aktif dan perokok pasif. Siapa yang perokok pasif? Keluarga kita, adik kita, ya, yang tidak, ya, terkena asapnya, yang pasti parah. Saya pernah mengalami kena seperti itu, batuk sampai berapa bulan tidak sembuh-sembuh, ya, karena ketika itu banyak ada acara, saudara-saudara saya IPP Mas IP itu merokok bareng-bareng di tempat gitu. Jadi ya, iya, saudara banyak, jadi ipar-ipar itu banyak, akhirnya merokok dengan jagongan seperti itu. Saya pernah juga terkena dampaknya. Iya, seperti itu. Apa bahaya bagi perokok pasif? Orang yang tidak merokok tetapi Nah, itu umumnya perokok pasif mendapatkan risiko kesehatan yang sama, bahkan bisa lebih besar daripada perokok aktif. Biasanya sesak, kena asma, ya, yang merokok bisa lebih hirup. Karena apa? Ketahanan tubuhnya kan lebih lemah. Berbeda, iya. Yang merokok dia sudah terbiasa. Saya nggak ngerokok kan nggak pernah, tapi kena asapnya. Mengapa merokok pasif lebih berbahaya? Menghirup pasif dapat menyebabkan mempunyai kemungkinan 2 kali lebih untuk mendapat penyakit paru-paru. Faktor utama serangan asma dalam kalangan anak-anak. Berikutnya, mengapa orang itu merokok? pada mulanya mereka ingin mencoba karena ingin meniru perilaku orang dewasa. Kok enak, ya,
Itu makanya kalau bisa tidak usah melihat orang merokok biar nggak kepingin, biar nggak mencoba akhirnya, ya. Faktor yang mendorong orang untuk merokok antara lain ingin mencoba cita rasa rokok, ya. Karena apa? Di rokok itu kan menggiurkan promosinya, jadi kepingin. Seperti narkoba ya, Bu Chandra. Ingin tampil maco, gaul. Ya. Rokok dianggap sebagai penghilang stres. Ya, anggapan yang negatif. Stres itu bukan apa? Bukan pelarian merokok, bukan, tapi lebih baik beribadah, pasrah, merenungi kesalahan kita. Mengapa kok dikasih ujian seperti itu? Harga rokok murah dan mudah didapat. Ya jelas, di mana warung ada, pasti di situ ada rokok. Ya. Apalagi sekarang itu banyak yang menjual rokok legal. Iya, lebih murah itu. Lebih murah. Rokok ilegal karena tidak membayar pajak, akhirnya murah. Mengapa sulit berhenti merokok? Nikotin yang ada Di dalam merokok merangsang otak. melepaskan zat yang memberi rasa nyaman, Dopamin. sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika seorang tidak merokok, maka terjadi gejala putus nikotin seperti rasanya tidak nyaman, sulit konsentrasi, dan mudah marah. Untuk mempertahankan rasa nyaman, timbul dorongan untuk merokok kembali. Nah, itu jadi sulit berhenti merokok. Kalau tidak ada niatan dari diri, Ya berhenti-berhenti, Bu. nggak berhenti-berhenti terus, ya. Ini bagaimana menghindari ajakan merokok dari teman atau dari sahabat? Ya menghindari Berkumpul dengan teman-teman. merokok. Jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka merokok. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Yakin dirimu bahwa rokok bukan sarana pergaulan. hindari Barang-barang kaos, topi, poster, atau kegiatan yang disponsori oleh industri rokok. Makanya kalau dapat sponsor itu dilihat, ojo seneng dikai sponsor tapi menjerumuskan. Kalau sponsornya buat rokok-rokok ini Itu pokoknya misalnya jam 10-an di atas Di atas, iya. Karena yang menurut sudah 18 ke atas yang menurut Apa keuntungan tidak merokok? Tubuh lebih sehat. Ya, 2, meningkatkan konsentrasi belajar, 3, aktivitas sehari-hari lancar dan lebih produktif, 4, meningkatkan olahraga dan kegiatan fisik, 5, menjaga kesehatan terhindar dari kesusahan badan dan tinggi berikut saja dan lain, menghindari pemborosan. Karena tidak merasa. kalau merokok itu gak terasa. Iya. Habisnya banyak, satu batang berapa, satu bungkus berapa, sehari habis berapa, kalikan 1 minggu, Cepet 1 minggu iya, kali 1 bulan, sudah berapa totalnya, itu bisa dihitung. Belum apanya, bahayanya, Iya. dampaknya. Ini cara untuk berhenti merokok. Selalu ingat dampak buruknya. Nah, ingat dampak buruknya pasti kalian takut. Tapi kadang kan anak yang pola pikirnya tidak nalarnya tidak panjang, merokok tidak merokok ya tetap mati. Jawabnya gitu kalau diingatkan. Ya, podo-podo mati ya merokok aing. Wong namanya manusia pasti sudah ada ya. Waktunya mati, sudah dikasih batas umuran kita. Tapi kalau mati karena rokok Konyol. Kurung di Ya. ekonomi malaikat. Ya itu ya. ingin mendekatkan dengan malaikat. Dapat mengganti kebiasaan merokok dengan melakukan aktivitas fisik aktif seperti jogging, sepak bola, basket, renang dan lain-lain. Panjai. Bagi pemula. Bahaya merokok bagi pemula. Oh, keren tuh, masih kecil sudah
Wah iya. Ya. Berpikir berpeluangnya kecamatan verbal, Terus, mental, ya, kemudian hari mengalami kerapuan fisiknya rapuh, lama-lama juga mentalnya juga. Itu tanpa disadari. Makanya jangan bangga jadi seorang perokok. Ini dari penampilan juga kelihatan, kantong mata sebelah bagian bawah keriput. Kantong mata biasanya timbul karena orang tidak mendapatkan tidur yang cukup. Orang merokok itu biasanya kuat melek. Ya, Apalagi gandengannya kopi ya. Itu kelihatannya besar, tebel itu, ya. Itu juga sudah mengicipi rokok ya. Ya, iya. Apal kamu sudah dari penampilan teman-teman yang merokok. yang jelok-jelok masih berhentilah merokok sebelum rokok Menghentikan hidupmu, lindungi dan diri Anda serta orang ya. Merokok. Hidup lebih Lebih sehat. Tidak merokok. Rokok dan asap rokok berbahaya bagi kesehatan. Jangan pernah mencoba. Matikan rokok Anda sekarang dan selamanya. Bisa kira-kira kalian ya menghentikan rokok? Insya Harus bisa. Kalau bisa jangan sampai sampai merokok. Mari kalian perhatikan, Ibu mau menayangkan video pembelajaran. Kerusakan pada seorang juga terjadi, tidak bisa diperbaiki seperti semula. Bahkan tak jarang kerusakan organ yang diakibatkan kebiasaan merokok bisa berakibat fatal, mulut dan tenggorokan. Racun rokok dapat menimbulkan kerusakan serius pada jaringan mulut dan tenggorokan. Bau mulut, gigi menguning, gusi menghitam, dan lidah yang jadi tidak peka terhadap rasa adalah beberapa efek yang paling umum cepat terjadi pada mulut akibat merokok. Dalam jangka panjang, merokok dapat membuat Anda berisiko tinggi terkena macam-macam kanker oral, termasuk kanker mulut, kanker lidah, kanker kerongkongan, dan kanker tenggorokan. Lebih dari 93% kasus kanker tenggorokan disebabkan oleh kebiasaan merokok. Paru-paru. Rokok adalah musuh bagi paru Anda. Paru yang seharusnya mendapatkan udara bersih, malah dikotori oleh asap rokok sehingga fungsinya jadi terganggu. Awalnya, rokok akan menyebabkan Anda cepat kehabisan napas dan batuk kering terus-menerus yang pada akhirnya mengeluarkan dahak. Dalam jangka panjang, paru-paru Anda berpotensi besar untuk mengalami PPOK seperti pneumonia, bronkitis, atau emfisema akibat merokok. Kulit. Merokok sebabkan penuaan dini pada kulit. Perokok aktif bahkan umumnya tampak lebih tua daripada orang lain yang berusia sepantar karena memiliki rona wajah yang tidak segar dan jauh lebih kusam keabuan. Kulit perokok aktif juga lebih cepat mengalami kulit mengendur dan berkerut, terutama di sekitar mata dan bibir. Ini karena kulit tidak mendapatkan cukup oksigen akibat merokok. Anda tentu tidak mau terlihat seperti sudah berusia 50 tahun, padahal masih usia kepala dua kan? Otak. Zat kimia akan melemahkan pembuluh darah di otak dan menyebabkan pembengkakan aneurisma otak, sehingga meningkatkan risiko Anda terkena stroke sebesar 50%. Kondisi ini sangat serius karena pembuluh darah otak yang bengkak tersebut bisa pecah kapan saja. Jantung. Berbagai racun dalam asap rokok seperti nikotin dan karbon monoksida akan ikut mengalir dalam darah dan kembali ke jantung. Merokok memicu pengumpalan darah dan merusak jaringan pembuluh darah jantung atau arteri koroner.
Kerusakan ini akan menyebabkan penurunan fungsi jantung secara bertahap untuk memompa darah dengan baik. Pada akhirnya, masalah pada fungsi jantung akan membuat Anda berpotensi besar mengalami berbagai penyakit jantung. Tulang dan sendi. Tulang adalah organ tubuh yang paling kuat, tapi lama-lama bisa melemah dan rusak akibat merokok. Racun rokok menyebabkan peradangan pada tulang dan sendi. Kerusakan ini membuat perokok sangat rentan terserang osteoporosis dan rematik, bahkan sejak usia muda. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih, itu tadi penayangan video tentang asap rokok. Sekarang Ibu menanyakan pada kalian, apa yang kalian ketahui tentang rokok? Saya Bu izin menjawab. Ya, monggo. Menurut pendapat saya, rokok itu silinder dari kertas yang berukuran sekitar 70 cm yang berisi tembakau. Tembakau yang diiris dan dikeringkan. Baik, jawaban pertama pertanyaan pertama sudah terjawab. Berikutnya Apa? Saya juga ingin mengeluarkan pendapat saya. ada yang punya pendapat lagi? Ya. Menurut saya Monggo. rokok itu sebuah produk dari olahan tembakau yang di dalamnya itu mengandung zat-zat berbahaya yang tentunya buruk bagi kesehatan. Terima kasih. Pendapat kalian semuanya benar, tidak ada yang salah. Berarti kalian sudah memahami dengan apa yang terkait materi hari ini. Sekarang kalian diskusikan nanti setelah diskusi monggo presentasi dari kelompok masing-masing. Ya. Untuk kelompoknya satu meja aja ini aja. Ya, ini kan sudah dibagi ya, nggak usah bagi lagi, monggo didiskusikan, kasih waktu nanti presentasi dan memberikan tanggapan serta kesimpulannya. Sebelum itu saya mau bertanya, Ya, dari video yang Ibu tayangkan tadi, ada berapa jenis-jenis rokok? ya baiklah. Rokok itu ada beberapa jenis, banyak jenisnya. Satu, rokok kretek batang. Yang dua, cerutu. Jenis cerutu itu terbuat dari daun tembakau yang masih lembaran, digulung sesuai dengan keinginannya. Biasanya dibuat sebesar ini ada, ya, ada yang sebesar bambu, sesuai keinginan yang dia. Jadi ditumpuk-tumpuk, ya, lembaran daun tembakau yang kering, itu digulung jadi rokok tanpa ada zat lainnya. Berikutnya rokok cangklong, yaitu rokok yang langsung tembakonya dimasukkan ke dalam pipa, dipadatkan, terus dibakar, dihisap lewat itu pipanya. Itu rokok cangklong namanya. Terus rokok susur. Rokok susur itu biasanya nanti di orang-orang yang desa, sekarang sudah hampir punah, orang-orang tua sudah tidak ada. Setelah makan sirih yang dicampur pinang, campur gambir, campur kapur, itu terakhirnya pakai susur. Terus Bu,
Sebelumnya izin bertanya, Iya, monggo. Apa pertanyaannya? apa yang terkandung dalam rokok, Bu? Terkandung dalam rokok itu ada beberapa ya. Satu, nikotin. Siapa yang sudah tahu nikotin? Semua tahu. Semuanya sudah tahu, yaitu zat yang mengandung Zat adiktif atau ya Menimbulkan kecanduan. menimbulkan kecanduan. Yang kedua, tar, yaitu bahan dasar aspal. Hati-hati, itu sangat berbahaya kalau kita menghisap rokok. Yang ketiga, zat karsinogen, yaitu gas yang menimbulkan apa? Sakit jantung. Biasanya orang perokok itu sering terkena serangan jantung mendadak, entah itu jantung koroner, jantungnya itu apa yang sering sakit di dada itu biasanya ya. Kadang kalau tertolong kita ya masih selamat orang-orangnya, kalau tidak ya di saat itu juga tidak ada umur ya. Monggo sekarang didiskusikan dari kelompoknya masing-masing, nanti presentasi. Rokok itu emang dia nih Kak? Apa sekali diisi kan di video kan di apa namanya di nah itu masa terus sampai terborok sampai baru-baru apa yang dilihat terus aja. Herod kan ada titik terus disendal iya titik ya Apa yang dilihat tapi bagi pemula Sudah selesai ya diskusinya. Silahkan dari kelompok yang mana dulu mau presentasi? Monggo dari Mas Tinova, kelompoknya Mas Tinova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok yang pertama maju, kami ingin menyampaikan dari beberapa yang kita diskusikan di depan tadi, yang kita lihat dari video sampai PPT tadi, dan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Bu Siti Maria. Saya akan mengulang dan menambahkan sedikit tentang yang di depan tadi yang dibicarakan tadi. Untuk yang pertama kita kan memang mengambil tema yaitu bahayanya merokok. Ya jelas merokok itu yang sudah dijelaskan di depan itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya seperti nikotin yang jelas adalah bahan kimia adiktif yang membuat kecanduan. Jadi bahayanya untuk merokok itu kita bakalan kayak terikat seperti kayak narkoba yang akan terseret terus, ingin merasakan terus. Jadi kita kayak kalau kita kayak sehari tidak merokok itu seperti orang kehilangan apa. Jadi itulah berbahaya dari merokok dan banyak zat, terutama tadi zat yang untuk aspal itu menurut saya tar itu menurut saya baru pertama kali dengar dan itu sama saya sangat berbahaya banget karena aspal itu kan bahan kimia ya, jadi itu menurut saya tidak baik untuk tubuh. Dan beberapa kayak zat-zat yang memang sangat tidak dibaikkan untuk tubuh itu masuk, terutama bisa membuat penyakit dalam tubuh. Dan bahkan yang merokok, yang tidak merokok atau perokok pasif itu malah lebih membahayakan untuk dirinya ketimbang perokok aktifnya. Itu aja dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau Bu Siti Komaria juga bisa tanya, kami jawab. Silahkan dari kelompok lain. Pertanyaan saya adalah apa dampak merokok buat kesehatan diri kita? Terima kasih. Ini akan dijawab oleh teman saya. Siapa?
Ya, di sini izin menjawab dari teman saya Bagus. Dampaknya adalah kita bisa sakit paru-paru, jantung, kanker, dan impoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita setelah melihat video tersebut akan menyimpulkan dan mempresentasikan apa yang kita tangkap dari video tersebut. Baik, untuk poin ulasan adalah yang pertama, pengertian rokok. Rokok itu adalah produk tembakau yang mengandung nikotin atau zat adiktif dan zat-zat berbahaya lain yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, zat nikotin ini adalah zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan ketika mencoba rokok. Nah, ketika merokok itu kan itu kita mendapatkan rangsangan dari nikotin tersebut untuk mengeluarkan hormon dopamin sehingga kita menjadi kayak enak gitu loh, tahu kan? Kalau hormon dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Jadi kalau hormon dopamin kalian tinggi, kalian akan merasa bahagia. Seperti fly gitu kan. Nah, itu terbang. Nah, untuk menghindari kegiatan merokok, yang pertama adalah hindari rasa penasaran. Ayo, siapa di sini dulu yang pernah kayak, waduh gimana sih rasanya rokok itu? Coba-coba. Itu pasti awalnya kalian kan kayak coba-coba gitu ya, tapi kok ya enak gitu kan. Coba lagi kok tambah enak. Coba lagi nyesel gitu kan. Enak, tambah enak. Gitu. Baik, ini sudah jelas kan semuanya? Jika sudah jelas, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih presentasi kalian dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 sangat bagus dalam menyampaikan pendapatnya, juga dalam menyampaikan menyimpulkan dari materi hari ini. Jadi sekali lagi kalian harus tetap melaksanakan apa yang kalian dapat pada penayangan materi hari ini. Ya? Bisa kira-kira? Untuk tidak merokok karena telah mengetahui bahaya merokok. Kesimpulan dari materi ini adalah satu, bahaya merokok itu apa? Bisa menyebabkan sakit paru-paru, penyakit jantung, kanker di semua tubuh, sesak nafas, dan impoten. Semuanya telah jelas dari materi hari ini. Sebelum mengakhiri, anak-anak, ini ada LKPD harus sampean isi dengan memberi tanda contreng, centang, dan silang. Terima kasih. ya. Menutup kegiatan ini, mari kita berdoa supaya nanti kita selalu diberi kesehatan, selalu ingat tidak merokok ya. Mari salah satunya memimpin doa. Sebelum mengakhiri materi pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.